atau yang disebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya di sini akan menyampaikan terkait materi tata krama. Tata krama yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pertama tata dan krama. Tata yaitu peraturan, aturan, norma, dan adat. Sedangkan krama yaitu sopan santun, kemudian biasa tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan yang ada di kehidupan ini. Dalam kehidupan ini masyarakat, kita bisa lihat banyak dari masyarakat ini bisa berupa penampilan yang menarik, kemudian tata cara berjalan, makan minum, kemudian ada lagi yaitu seperti tata cara kita dalam kompleks sosial yang ada. Namun dari itu semua kita bisa lihat dari kedepannya. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu dari depan. Ada yang manusia bertipe durian, yaitu depannya itu jelek, kasar, dan tidak menarik, tetapi hatinya sangat baik, sopan, jujur, penuh kasih sayang, kemudian juga berhati emas gitu kan. Jadi kita bisa melihat sendiri. Kemudian ada juga yang sebaliknya, manusia itu depannya bagus, ya ternyata hatinya sangat tidak terpuji, yaitu sifatnya sombong, egois, dendam. Terus kemudian ada juga yang seperti itu ya. Tata krama terkait dengan bahasa. Jadi di sini artinya bahasa berhubungan dengan tata krama. Bahasa adalah alat komunikasi yang sistematis di lingkup masyarakat sebagai wujud unsur kebudayaan. Artinya bahwa alat hubung masyarakat untuk interaksi. Di sini dalam bermasyarakat perlu kita terapkan beberapa etika komunikasi yang perlu kita ketahui. 1. Jika kita berbicara harus yang baik. Kita harus bisa menjaga lidah kita dengan hati-hati. Daripada kita menyakiti hati orang lain, lebih baik kita diam. Yang kedua, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, terlebih orang itu orang yang lebih tua dari kita. Yang ketiga, perhatikan dengan siapa kita bicara, misalnya sama orang tua, sama bapak ibu guru. Kita harus bicara dengan lembut, tidak boleh dengan nada yang kasar. Kita harus memperhatikan unggah-ungguh dalam situasinya, seperti itu. Yang keempat, kita harus membiasakan berkata-kata yang baik dan harus yang bermanfaat. Seperti pertama, kata tolong. Kita seharusnya menerapkan itu ya. Jadi ya, ketika kita memerintah orang lain atau meminta tolong, kita harus terlebih dahulu dengan kata tolong. Kemudian yang kedua, salam atau permisi. Yang ketiga, kata maaf. Yang keempat, terima kasih. Seperti itu ya. Kemudian kita berbicara tentang tatanan tata krama. Apa sih tatanan itu? Yaitu yang mengatur dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, misalnya tata krama berpenampilan. Jika berpakaian seragam, kalian juga harus taat aturan. Seperti harus mengancing lengan, memakai dasi. Kemudian sabuknya harus hitam, sepatu juga harus hitam. Pada waktu olahraga, kalian juga harus memakai pakaian kaos ya. Tidak boleh pakai kaos umum atau bebas. Kemudian karena apa ini? Diharapkan agar siswa-siswi ini taat aturan. Manfaatnya sangat besar jika kita sesuai aturan. Aturan ini dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Masa harus dilanggar terus ya? Katanya ingin menjadi penerus bangsa.
seperti itu. Pakai pakaian itu harus cocok dengan situasi dan kondisi yang ada, gitu ya. Kemudian yang ketiga ini kita bicara tentang tata cara makan. Pertama, ketika makan kita harus duduk, tidak boleh berdiri, terlebih berjalan ya, tidak boleh karena itu tidak baik. Yang kedua, ketika makan dan minum kita terlebih dahulu harus berdoa. Yang ketiga, ketika makan dan minum kita harus secukupnya. Kemudian tidak boleh berbicara juga. Kemudian yang ketiga, tata krama dalam bertamu. Jika kita ingin berkunjung kepada sanak saudara, keluarga, teman atau sebagainya, kita harus hendaknya itu membuat perjanjian atau kesepakatan. Kemudian selain itu kita harus juga ketika waktu pertemuan itu sudah datang, kita harus tepat waktu. Seperti itu ya. Jadi perlakukan orang lain itu seperti kita ingin diperlakukan. Bahwa perlu kita ketahui dan setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda. Karakter itu dibangun oleh lingkungan. Dan lingkungan itu tempat berinteraksi dengan seseorang atau sekelompok. Jadi harus dilandasi dengan pengetahuan atau pendidikan etika moral yang itu berhubungan dengan tata krama ini. Seperti itu ya. Itu saja ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya dari Ibu, tolong kalian membuat ringkasan. Ringkasannya terkait dengan etika komunikasi. Hal-hal macamnya itu apa aja tadi ya. Kemudian juga diberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Ditulis di kertas folio, jangan lupa dikasih nama, kemudian paraf tanda tangan kalian dan alamatnya jangan lupa, seperti itu ya. Kemudian tugasnya kalau selesai ya difoto dan dikirim ke grup WA gugusnya masing-masing ya. Terima kasih.